pimpin doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Semoga belajarnya makin semangat ya hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas makna kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaannya. Sebelumnya ada yang tahu materi minggu lalu itu apa? Masih Bu. Iya, jelas silakan. Jadi minggu kemarin kita membahas mengenai semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Dari pertemuan minggu lalu kita sudah belajar nih bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan penjajah secara langsung. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas belajar mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan dengan menggunakan organisasi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat gambar dan video pembelajaran pada website atau PowerPoint yang Ibu sampaikan kali ini, sudah jadi mampu menjelaskan makna dan arti kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan peserta didik mampu menyajikan penerapan tentang peran perjuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian nih, sebelum masuk ke materi inti, ada yang mau kebangkitan nasional itu apa? Apakah ada yang tahu? Iya, apa Anissa? Kebangkitan nasional itu adalah suatu masa di mana bangsa Indonesia itu bangkit dari satu hal keterpurukan di masa sebelumnya. Benar sekali. Beri fokus kepada Anissa. Baiklah, seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, benar bahwa kebangkitan nasional merupakan titik awal dari bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki rasa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Selain itu, kebangkitan nasional juga merupakan langkah awal untuk rakyat Indonesia memiliki kesadaran mampu memperjuangkan Indonesia untuk merdeka melalui organisasi. Kemudian nih, Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 20 Mei yang diambil dari tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya kita akan membahas organisasi Budi Utomo. Sebelumnya kita akan membahas latar belakang dulu. Makna kebangkitan tersebut, bagaimana sih terciptanya gitu. Latar belakang dari kebangkitan itu sendiri berawal dari politik etis atau politik balas budi yang diciptakan oleh Belanda. Karena pada awalnya Belanda ini cuma mau mendirikan sekolah di Indonesia nih. Kemudian dari sekolah tersebut ada rasa keprihatinan dari para golongan terpelajar Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kapan sih kita mau merdeka? Jadi dari golongan terpelajar inilah akan muncul suatu organisasi yang akan membentuk suatu organisasi seperti Budi Utomo, di mana organisasi ini merupakan tempat awal dari kebangkitan nasional. Kemudian awal munculnya nih para kaum pelajar Indonesia ini perhatian terhadap tanah air mereka yang dijajah oleh Belanda karena adanya
Sutomo dan para pelajar Sofia, di mana dari gagasan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu bahwa pelajar Sofia ini harus mendirikan suatu organisasi, yaitu organisasi Budi Utomo yang kemudian direalisasikan oleh Dr. Sutomo. Kemudian Dr. Sutomo ini menemui teman-temannya di Sofia untuk menyampaikan gagasan yang telah diberikan oleh Cipto Mangunkusumo untuk mendirikan suatu organisasi, yaitu Budi Utomo. Tujuan dari Budi Utomo yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura tentang pentingnya menemukan posisi mereka dalam masyarakat. Selain itu, Budi Utomo juga itu untuk meningkatkan perjuangan mata pencaharian dan kualitas hidup seluruh bangsa Indonesia dengan fokus pada pendidikan, pengajaran, dan pengembangan kebudayaan. Kemudian nih, dari organisasi Budi Utomo ini muncul nih organisasi-organisasi baru, yaitu Sarekat Islam. Semangat nasionalis itu juga menjalan pada persepsi Sarekat Islam, keprihatinan Tirta Adi Suryo terhadap pedagang pribumi ini yang kalah bersaing dengan pedagang-pedagang dari negara lain, yang kemudian ia menciptakan suatu organisasi yang baru bernama Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam ini memiliki fakta menarik, yaitu bahwa Sarekat Dagang Islam sendiri didirikan pada tanggal 12 Oktober 1905. Ya, ada pihak nih yang menyatakan bahwa SDI ini sebenarnya didirikan lebih awal dari organisasi Budi Utomo yang telah dijelaskan tadi. Sayangnya, lainnya seperti Budi Utomo yang berdiri dengan tujuan untuk pada bidang ekonomi, dengan tujuan untuk membantu para anggotanya dalam bidang usahanya. Kemudian nih, tujuan dari Sarekat Islam itu sendiri berdasarkan akte notaris mereka pada 10 September 1912, antara lain yaitu memajukan perdagangan, membantu anggotanya yang kesulitan dalam bidang usaha, dan memajukan kepentingan rohani, jasmani penduduk asli, dan memajukan kehidupan agama Islam. Nah, dari dua organisasi tersebut, maka muncullah tokoh-tokoh kebangkitan nasional, yaitu ada Budi Utomo sebagai pendiri, Bapak Sutomo sebagai pendiri Budi Utomo, kemudian ada Doris Denker, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan yang lain-lain. Baiklah nih, Ibu ada suatu kuis untuk kalian. Bagi kalian yang bisa menjawab, akan ada tambahan nilai. Apakah kalian sudah siap? Ya, Bu. Baiklah, kita akan pada kuis pertama. Karena besarnya pengaruh Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya organisasi ini sebagai hari Kemerdekaan Nasional. ditunjuk salah satu. Ayo. Benar sekali B, karena pembahasan nomor ini adalah Hari Kebangkitan Nasional besarnya pengaruh dari Budi Utomo. Kemudian Presiden Soekarno ini menetapkan pada tanggal 20 Mei 1908. Pertanyaan kedua, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal apa ini? Benar. Karena Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Ingat ya, ini ada pengecualian tadi pada tahunnya. Jika kalian salah, pertanyaan yang ketiga, salah satu latar belakang munculnya kebangkitan nasional adalah apa? Benar sekali. Setelah yang telah Ibu jelaskan tadi, yang menyimak pasti tahu nih, kebangkitan dipengaruhi oleh politik etis yang ditetapkan oleh mana? Karena politik etis ini menciptakan suatu sekolah di Indonesia, sehingga golongan terpelajar itu mulai muncul semangat ingin merdeka. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Ibu berikan lembar kerja kepada kalian, sudah Ibu kirim di grup WA, silakan kalian buka. Sisi kanan itu kelompok 1, sisi kiri
saya. Apakah sudah berdiskusinya? Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait pertanyaan yang telah Ibu ajukan tadi. Jadi yang pertama, pentingnya Budi Utomo dalam sejarah Indonesia. Jadi Budi Utomo memiliki peran yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama sebagai cikal bakal organisasi modern pertama, yang kedua membangkitkan semangat persatuan, yang ketiga menyuarakan aspirasi rakyat, dan yang keempat menjadi inspirasi bagi organisasi lain. Dan pertanyaan yang kedua, tokoh-tokoh penting di balik Budi Utomo. Tokoh sentral di balik berdirinya Budi Utomo adalah Sutomo. Beliau bersama dengan para mahasiswa Stovia lainnya seperti Gunawan, Soeraji, dan lainnya memiliki kontribusi antara lain inisiatif pendirian organisasi Budi Utomo, pemikiran modern, dan memiliki jaringan yang luas. Baik, Ayu, terima kasih. Tangan pada Ayu. Silakan duduk, Ayu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Apa tujuan utama pendirian Sarekat Dagang Islam? Tujuan utama pendirian Sarekat Dagang Islam ini adalah untuk memajukan perekonomian pribumi. Pada masa kolonial, pedagang-pedagang pribumi, terutama yang beragama Islam, seringkali dipinggirkan dan kalah bersaing dengan pedagang-pedagang asing, terutama dari Tiongkok. Tujuan spesifik FDI antara lain, yang pertama mengurangi dominasi pedagang asing, yang kedua meningkatkan kesejahteraan anggota, dan yang terakhir membangun persatuan. Baik, terima kasih Kiki. Selamat kembali. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini adalah kebangkitan nasional merupakan tonggak sejarah yang menginspirasi dan terus berjuang dalam membangun bangsa. Dari nilai-nilai yang terkandung dan yang telah diberikan oleh para tokoh-tokoh pendiri organisasi tersebut, kita harusnya dapat mampu merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah penyampaian materi pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita ajari dapat berguna bagi kita dalam kehidupan kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu